Salam jumpa rekan-rekan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Konormak Management Center kembali berbagi pengetahuan dalam ruang learning and sharing management, the management mindset. Untuk episode 2, kita akan sharing terkait dengan how to manage the system. Kita akan berbagi bahwa managing system punya peran yang besar sekali di dalam organisasi, sehingga organisasi bisa menjadikan power dari sistem ini untuk bisa merealisasikan visi organisasi. Baik, kalau kita perhatikan bahwa organisasi tentunya juga banyak dipengaruhi oleh peran daripada top management. Jadi saat suatu organisasi itu beroperasi, mereka memastikan bagaimana mewujudkan visi organisasi melalui beberapa target-target yang ditetapkan, dan tentunya diperlukan komitmen dan strong leadership bagaimana mendemonstrasikan kemampuan untuk managing the system. Sukses tidaknya top management di dalam memimpin organisasi tercermin dari seberapa besar pertumbuhan aset organisasi. Tentunya visi organisasi sebagai indikator keunggulan seorang leader, bagaimana mampu mengarahkan strategi inisiatif dari organisasi, bagaimana seorang leader bisa mengarahkan selaras dengan harapan pihak-pihak berkepentingan yang terkait. Maka ada beberapa yang menjadi acuan bagaimana kita menjadi excellent leadership. Ada 3 poin yang dicatat oleh KMC terkait dengan excellent leadership. Yang pertama adalah demonstrating the business values. Di sini kemampuan dari top management bagaimana mendemonstrasikan value yang di-create dan didefinisikan di dalam suatu organisasi, dan value ini akan mengarahkan organisasi menuju visi yang sudah ditetapkan. Kemudian directing the strategic initiative. Tentunya di dalam kita mewujudkan visi ada strategi yang jitu yang harus didefinisikan. Strategic inisiatif yang tentunya sebagai objektif organisasi memastikan bahwa strategi ini adalah strategi yang efektif, dan top manajemen harus mampu mengarahkan daripada strategic inisiatif ini menuju daripada visi yang diharapkan. Kemudian nomor tiga adalah empowering the asset growth. Jadi bagaimana kita memberdayakan aset sehingga aset ini tumbuh, aset ini berkembang, dengan memastikan bahwa the power of system mampu mewujudkan daripada pertumbuhan aset ini. 3 poin ini menjadi acuan atau menjadi energi bagi top manajemen saat top manajemen memastikan organisasi berjalan dan mampu beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi intinya di sini adalah saat top manajemen pertama kali memulai memimpin organisasi, maka beliau harus mampu mewujudkan visi, dan berhasil tidaknya top manajemen mewujudkan visi ini bisa kita lihat dari key performance indikatornya. Jadi indikator kinerja yang dicapai adalah besarnya aset yang tumbuh. Pertumbuhan aset ini bisa dalam 4 perspektif, secara finansial, secara interested parties atau pihak-pihak berkepentingan, kemudian secara operasional, kemudian secara pertumbuhan dan pembelajaran daripada organisasi dan sumber daya manusia. Maka kalau dilihat aset yang bertumbuh di dalam suatu organisasi, itu mencerminkan seberapa besar keberhasilan daripada seorang top management. Maka di dalam the management mindset, biasanya seorang entrepreneur, mereka bilang, we don't build the business, we build the system to running business with empowering resources and standard consistently. Jadi artinya bahwa kami tidak membangun bisnis, kami membangun sistem yang menjalankan bisnis dengan memberdayakan sumber daya dan standar secara konsisten. Kemudian dari sini tumbuh organisasi dengan sejalan dengan tumbuhnya aset yang ada di organisasi tersebut. Kemudian adalah managing system. Di dalam siklus sistem, di sana ada siklus bahwa plan, kemudian do,
check, act, dan value change. Jadi yang harus kita pastikan adalah sistem akan ditetapkan. Kita harus punya planning. Berikutnya adalah sistem harus diimplementasikan. Ini juga kita saat mengimplementasikan, pastikan bahwa semua yang diperlukan untuk merealisasikan atau menerapkan itu sudah semuanya ditetapkan. Kemudian cek ini adalah maintain the system. Bagaimana kita mengevaluasi pencapaian daripada plan. Bagaimana kita mengevaluasi konsistensi daripada dunia. Ini di dalam proses cek kita lakukan, ada internal audit. Kemudian act adalah bagaimana kita melakukan review di sistem, mengkaji sistem itu untuk memastikan bahwa sistem ini memang sudah selaras, sistem ini sudah efektif, dan sistem ini akan dilanjutkan dengan improvement untuk peningkatan berkelanjutan. Maka continual improvement itu pada tahap value chain. Siklus ini harus berjalan, siklus ini harus bergerak dengan bagaimana memastikan pemberdayaan dari sumber daya dengan standar. Maka bahwa the management mindset memberikan quote sedikit bahwa manajemen itu plan, do, check, act, dan value change ini harus dibangun sehingga suatu sistem bisa lebih efektif, suatu sistem bisa lebih konsisten di dalam proses membangun di dalam organisasi. Baik, kita lanjutkan bahwa mengelola sistem, manajemen sistem yang baru saja disampaikan di dalam plan, kita juga memastikan establish the system yang ditetapkan. Ada beberapa poin di dalam plan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah vision management. Bagaimana kita mengelola visi organisasi. Bagaimana visi didukung oleh beberapa faktor yang memang menjadi acuan pengukuran untuk keberhasilan visi. Yang kedua adalah performance management. Performance management ini bagaimana mengelola kinerja, bagaimana indikator kinerja yang harus kita pastikan terkait dengan visi tercapai atau tidak di organisasi. Yang ketiga adalah business process management. Sistem manajemen di organisasi yang pasti parsial dan terpisah-pisah ini akan mengalami kesulitan. Maka disarankan bahwa organisasi yang ingin mewujudkan visinya sejalan dengan waktu yang ditetapkan oleh organisasi atau lebih efektif, maka pastikan bahwa business process management yang sudah didesain terus terintegrasi, tidak boleh parsial atau sendiri-sendiri. Kemudian yang nomor 4 adalah business strategic planning management. Bagaimana kita mengelola perencanaan yang strategis? Ada 5 elemen yang mendukung dalam perencanaan strategis bisnis organisasi. Yang pertama adalah leadership management. Kemampuan mendemonstrasikan leadership-nya dalam mengarahkan organisasi, membangun strategik inisiatif yang efektif. Yang kedua adalah strategik inisiatif ini memang tidak bisa begitu saja didesain, bahwa ini perlu kajian, beberapa perspektif yang mendukung di strategik inisiatif, ada beberapa yang terkait dengan konteks organisasinya. Yang pertama adalah perspektif untuk mendesain strategik di sektor atau di faktor finansial dan aset. Yang kedua adalah faktor interested parties perspektif. Yang ketiga di faktor operasional atau internal proses, dan terakhir adalah di faktor learn and growth, human capital maupun di organisasi. Berikutnya, di dalam kita memastikan beberapa perspektif yang mendukung terbangunnya atau terdesainnya dari strategi inisiatif, kita harus memastikan strategi inisiatif ini apakah ada risiko-risiko yang berpotensi untuk bisa menggagalkan atau membuat strategi inisiatif ini terhambat atau tidak tercapai rencananya. Maka kita perlukan beberapa strategi lagi terkait dengan bagaimana mengelola risiko. Jadi dalam setiap strategi kita harus memastikan identifikasi risiko, dianalisa, kemudian dilakukan evaluasi dan ditetapkan risk treatment-nya. Di setiap strategi inisiatif memang harus ada risk treatment yang tepat agar strategi inisiatif ini berjalan dengan lancar. Kemudian juga harus dipastikan konteks organisasi dan perspektif di bisnis di masing-masing strategi inisiatif. Yang kedua adalah do, implement. Ada 11 poin di sana, bahwa do itu yang pertama adalah ketergantungan bagaimana kita memastikan memberdayakan aset atau empowering the aset yang efektif. Kemudian customer relationship management. Jadi di dalam do atau implementasi, kita memastikan bagaimana menjalin hubungan dengan customer. Pertama kali pintu dalam organisasi ada kita menjalin hubungan dengan customer. Maka customer relationship management ini menjadi pintu gerbang pertama dan pintu gerbang terakhir terdeliverynya produk atau service ke organisasi.
Yang ketiga adalah operational planning. Suatu organisasi harus memastikan perencanaan operasional, karena ini merencanakan terkait kebutuhan sumber daya, material, mesin, kemudian metode dan money. 5M ini menjadi dasar di dalam perusahaan, organisasi, dan memastikan availability, ketersediaannya, kemudian capability juga, kemampuannya juga, kemudian reliability, kehandalannya juga, kapasitas daripada produk atau service yang akan di-delivery ke customer. Kemudian adalah supply chain management. Supply chain management adalah bagaimana mengelola rantai pasokan, bagaimana memastikan produk itu bisa terrealisasikan dengan terpenuhnya kebutuhan bahan baku, utilitasnya, spare part-nya, kemudian hal-hal lain yang mendukung daripada operasional. Di sini ada di proses supply chain management, karena kita akan melibatkan external provider atau pihak terkait yang luar berupa vendor yang memang berinteraksi dengan kita, dan kita harus maintain bagaimana supply chain-nya bisa berjalan secara continuous dan sustain. Kemudian adalah produk atau service operation management, ini memegang peranan penting di dalam memastikan operasional kita terrealisasi, kemudian kita melakukan menghasilkan produk yang diinginkan oleh customer. Ini perannya besar sekali. Kemudian kita lanjutkan dengan quality assurance. Quality assurance adalah menjamin bagaimana kualitas derajat daripada produk kita dan service kita secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Di dalamnya adalah sistem assurance, kemudian proses assurance, dan kemudian produk atau service assurance. Berikutnya adalah customer service management. Bagaimana produk-produk yang sudah dihasilkan saat kita sudah mengolah akan diberikan atau di-delivery kepada customer, dan customer memastikan keberterimaan dari produk ini sesuai dengan keinginan yang disepakati di awal. Kemudian information and communication management, kita akan memastikan bahwa dalam proses realisasi produk atau service, kita juga berinteraksi satu proses dengan proses lainnya. Maka di sana ada informasi-informasi yang disampaikan, ada metode informasinya, apakah metodenya secara langsung atau metodenya melalui teknologi informasi yang lebih aplikatif dan sebagainya. Dan ke depan mungkin kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi atau software yang bisa berinteraksi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kemudian adalah kemampuan di dalam operasional, yaitu maintenance management, kemudian emergency response management bila terjadi keadaan darurat, dan business continuity. 11 poin ini yang memastikan dua atau sistem terimplementasi dengan efektif. Kemudian cek. Dalam proses cek, kita memastikan maintain the system. Di sana terjadi proses evaluasi. Yang pertama adalah evaluate achievement of planning. Bagaimana mengevaluasi pencapaian daripada perencanaan ini. Kemudian yang kedua, evaluate consistency of operational. Jadi evaluasi bagaimana operasional konsisten tidak. Apakah banyak terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian. Ini juga harus dipastikan dilakukan evaluasi. Kemudian quality assurance. Di dalam quality assurance ada 3. System assurance, proses assurance, kemudian produk atau service assurance. 3 poin ini yang menjamin produk-produk memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh customer. Kemudian nomor 4 ada evaluate effectiveness of management system. Bagaimana kita mengevaluasi efektif tidak sistem manajemen kita sehingga mampu mendorong produktivitas daripada operasional kita. Kemudian business assurance dan vision achievement. Jadi kita juga harus mengevaluasi tercapai tidak visinya. Kemudian kita harus memastikan jaminan bisnis ini continuous nggak bisnisnya, sustain nggak bisnisnya. Inilah yang dilakukan di dalam proses cek atau maintain the system. Terakhir ada review the system. Di sini terjadi proses. Yang pertama adalah review opportunity for system improvement. Jadi ada kajian bagaimana peluang-peluang untuk improvement terhadap sistem. Kemudian yang kedua adalah improvement terhadap manajemen. Yang ketiga adalah improvement terhadap performance atau kinerja. Nomor 4, improvement terhadap bisnis. Bisnis lebih luas lagi. Dan nomor 5 adalah di proses ini terjadi proses recommendation for value innovation. Artinya ada beberapa rekomendasi dari top management terkait inovasi value. Dan ini adalah value-value yang di dalamnya bisa terkait dengan business value, organizational value, human capital value, organization value yang lain, dan sebagainya. Maka value chain ini akan menjadi jembatan untuk memastikan kembali di dalam business plan di siklus manajemen berikutnya. Baik, kemudian ada ilustrasi selanjutnya terkait dengan managing the system. Adalah ada ilustrasi di slide ini bahwa business process management memegang peranan penting. Kalau kita lihat bahwa customer berinteraksi pertama kali dengan customer relationship management, di sini order dari customer, kita harus pastikan order customer mendapatkan fasilitas yang memang mereka mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Kemudian dari customer relationship management
akan menjadikan input untuk operation planning. Operational planning ini memastikan seberapa besar kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di operasional atau di produk, sehingga produk yang diinginkan direalisasikan sesuai dengan persyaratan, kemudian akan dijamin oleh quality assurance. Quality assurance ini bahwa produk kita memang sudah digaransi dari segi proses, sistemnya, dan produknya sesuai dengan spesifikasi, sehingga akan menjadikan feedback kepada customer relationship management kembali dan akan berinteraksi saat produk di delivery kepada customer. Ini adalah business process management yang harus terinteraksi terkait dengan sistem yang harus dibangun oleh organisasi. Tentunya didukung oleh supporting. Supporting ini adalah menjamin organisasi mampu merealisasikan produk atau service yang diharapkan. Ada supporting di sana, ada finance management, ada human capital management, ada asset management, ada maintenance management, ada working environment management, ada information management, ada communication management, ada emergency response, dan product continuity. Ini di supporting, dan nanti kita akan bahas satu persatu di episode-episode lanjutannya. Kemudian tentunya ada requirement di sana. Requirement adalah persyaratan. Dalam persyaratan suatu organisasi, kita tergantung dari organisasi itu bagaimana memastikan terjalinnya persyaratan-persyaratan ini di dalam proses bisnis kita. Di sana ada quality requirement, kemudian occupational health and safety requirement, kemudian ada environment, energy, security, social responsibility, risk assurance, supply chain, maupun business continuity, dan sistem-sistem yang lain sebagai persyaratan. Maka framework yang disampaikan berupa quality, safety, environment, dan itu framework bahwa persyaratan di dalam suatu organisasi sudah memang harus menjamin kualitinya, safety-nya juga, environment-nya, energy, security, itu menjadi framework. Kemudian beberapa standar internasional di dalam ISO banyak sekali yang akan nanti framework ini menjadi koridor, sehingga sistem yang lain frame-nya di sana, yang grupnya quality, grupnya safety, grupnya environment, dan sebagainya. Beberapa nanti akan didetilkan beberapa episode, dan mudah-mudahan banyak sekali kesempatan untuk membahasnya. Ini contoh bahwa sistem itu ada national standard, ada regional standard, dan international standard. Kita lihat national standard ada beberapa setiap negara. Kalau di Indonesia ada BSN, kemudian regional standard ada CAN, kemudian CENELAC, kemudian ARSO, dan beberapa. Kemudian international standard adalah ada IAC, kemudian ISO sendiri, jadi di sana, dan cukup populer di ISO ini, dan beberapa ITU, CAC, APPC, kemudian OIE, kemudian banyak sekali. Kalau dilihat sistem-sistem standar internasional maupun nasional maupun reguler, kita banyak terbiasa dengan sistem-sistem itu. Kalau dilihat kita soal framework, ada quality management di grupnya, di sana ada ISO 9000, kemudian ada safety management, ada ISO 45001, kemudian ada SMKP, ada PPRI, ada ISO 22000 food safety, kemudian ada environment management ISO 14001, energy management ISO 50001, security management ada IT security 27001, supply chain security 28000, dan sebagainya. Kemudian integrated management system, education management, business continuity, risk management, testing laboratory management, kemudian asset management, project management, kemudian social responsibility, kemudian innovation management, dan beberapa standar sistem manajemen baik nasional maupun internasional. Baik, kalau kita perhatikan bahwa begitu powerfulnya manajemen sistem, namun kembali lagi ada yang beberapa catatan di dalam organisasi harus perhatikan. Di dalam ISO sekarang sudah diarahkan ke high level structure. Ya, level structure ini sekarang ISO sudah tidak bisa lagi diserahkan kepada manajemen, middle management ke bawah, tapi bagaimana menjadi perhatian dari level BOD sampai di middle management. Di dalam planning bahwa sistem establish itu beberapa yang menjadi catatan di high level structure adalah yang pertama, kita harus memastikan juga organization konteks. Kita harus mendefinisikan konteks organisasi dengan pihak-pihak berkepentingan. Kemudian kita mendeteksi need-nya, ekspektasinya. Kita juga mendeteksi isu-isu internal dan eksternal terkait pihak-pihak berkepentingan, sehingga kita memastikan konteks organisasi ini sudah mampu mengakomodasi semua kebutuhan dan harapan dari yang bersangkutan. Yang nomor dua adalah managing risk in all process. Jadi artinya manajemen risiko atau risk management sekarang menjadi tulang punggung daripada manajemen sistem, karena di sana kita berupaya mendeteksi semua problem, kemudian kita melakukan risk prevention. Risk prevention ini memastikan tidak terjadi problem di saat kita running atau di saat implementasi di dalam realisasinya.
Kemudian proses manajemen desain. Jadi memang ini yang merubah mindset daripada sistem manajemen, bahwa sekarang adalah proses manajemen itu sudah didesain. Tidak lagi mencatat dari pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari, tapi bahwa proses manajemen itu didesain yang efektif seperti apa, dan itu akan dijadikan acuan. Berikutnya adalah integrated business process. Sudah tidak lagi bisnis proses ini parsial-parsial, tapi sudah terintegrasi. Karena yang diinginkan oleh banyak sistem juga terintegrasi sistem. Sehingga saat terintegrasi sistem, saat kita mendesain konfigurasi organisasi, maka visi organisasi pun sudah tidak terparsial-parsial didukung oleh sistem, tapi sistemnya sudah terintegrasi sehingga mampu mewujudkan visi organisasi yang diharapkan. Oke, 4 poin ini menjadi kekuatan di dalam establishment of system. Baik, dilanjutkan bahwa implementation of system. Powerfulnya manajemen sistem adalah 4 poin di dalam implementation daripada sistem ini. Yang pertama, managing leadership. Jadi sekarang memang harus mendemonstrasikan setiap fungsi dan tingkatan pimpinan proses harus demonstrasikan bagaimana leadershipnya di dalam memastikan target proses yang harus tercapai. Jadi dari level top manajemen sampai level manajemen sudah harus bisa bagaimana orientasinya adalah risk-based thinking di dalamnya. Kemudian nomor 6 adalah managing organization knowledge. Jadi knowledge organization, teknologi, kemudian beberapa knowledge baru, kemudian science dan sebagainya. Perkembangan itu semua harus dipastikan juga ini terdelivery kepada semua fungsi dan tingkatan. Jadi tidak sampai di dalam organisasi kesulitan di dalam mengelola knowledge atau ilmu teknologi dan sebagainya di dalam organisasi, tapi sudah harus dikelola dengan baik. Nomor 7 adalah enhance customer satisfaction. Bagaimana kita memastikan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi bukan saja memberikan kepuasan, tapi sudah meningkatkan. Customer sudah tidak bisa diberikan value yang tiap tahun tidak ada perubahan. Maka yang diharapkan adalah bagaimana kita melakukan enhance customer satisfaction adalah bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan. Apa yang kita berikan value. Value inilah yang membedakan satu organisasi dengan lainnya. Setiap tahun kita diharapkan mampu memberikan value kepada customer secara meningkat terus. Value-nya apalagi itu yang diharapkan. Yang terakhir adalah implementasi managing external provider. Jadi ke depan kita sudah mengharapkan supply chain management itu membantu dalam organisasi meng-create value chains. Jadi value chain sejak supply chain, kemudian operasional, kemudian sampai delivery produk ke customer, ada value chain yang harus dibangun. Dan itu menjadi satu kesatuan, dan ini memastikan bahwa organisasi menjamin sustainability serta continuity daripada operation organisasi itu sendiri. Berikutnya adalah kita masuk ke maintain the system. Bagaimana maintain the system ini? High level structure-nya adalah ensure quality assurance. Jadi quality assurance adalah jaminan kualitas di level berapa kita derajat daripada kualitasnya. Level 1, 2, 3, 4, 5 di ISO 9004 ada sampai 5 level. Yang harus dipastikan adalah sistem assurance. Sistem assurance menjamin sistemnya. Ada tools yang bisa digunakan, internal audit, external audit, vendor audit dan sebagainya. Kemudian proses assurance menjamin prosesnya. Proses-proses yang harus dijamin ada bagaimana memastikan semua karakteristik proses itu bisa kita monitor, kita ukur, dianalisa, kemudian dievaluasi. Maka beberapa tools yang bisa digunakan, bisa inspection, ada quality control-nya, kemudian ada testing-nya, kemudian juga ada calibration alat-alat pengukurnya. Itu adalah proses assurance, menjamin karakteristik proses yang harus dikendalikan, itu dijamin. Yang dijamin artinya apa? Dijamin alat ukurnya juga dikalibrasi, kemudian dilakukan quality control, kemudian recording, adjustment dari sana. Kemudian terakhir produk dan service assurance. Bagaimana menjamin produk? Bisa melakukan dengan testing, pengujian produknya. Kemudian bisa melakukan survei kepuasan daripada customer. Apakah produk kita atau service kita bisa diterima dengan baik dan mereka puas. Itu salah satu yang harus dipastikan di dalam kita maintaining the system. Terakhir adalah bagaimana review the system. Bahwa di poin 10 ini, bagaimana kita harus memastikan ensure management review. Jadi bagaimana kita memastikan manajemen review ini alignment dengan strategi dan arah organisasi. Ada beberapa yang harus perhatikan. Yang pertama, kita harus melakukan review terhadap prioritas risiko-risiko yang harus mendapatkan prioritas untuk risk treatment. Kemudian bisnis plan-nya. Bisnis plan ini mampu nggak memastikan continuity dan sustainability. Kemudian performance review, kemudian vision achievement status, kemudian recommendation for improvement. Ini sudah harus mulai embedded dalam suatu organisasi.
Kemudian adalah value change. Value change ini ada 2 yang harus kita perhatikan. Bagaimana memastikan kita harus melakukan create value. Kita menciptakan value-value dan inovasi terhadap bisnis kita, di mana bisnis kita itu selalu value-value itu kita inovasi terus. Nah, ini akan yang membedakan setiap organisasi, memberikan pelayanannya, memberikan produk delivery-nya dengan value. Kemudian adalah value change memastikan pertumbuhan aset. Ya, pertumbuhan aset ini dalam organisasi bahwa organisasi memastikan selalu bertumbuh asetnya, dan berhasil tidaknya top manajemen mengarahkan organisasi ada seberapa besar pertumbuhan daripada aset di organisasi. Baik, itu adalah level-level yang kita sekarang kenal dengan high level structure untuk effective management system. Jadi dengan adanya sistem ini dipastikan organisasi kalau memang menjalankan 10 tahapan high level structure ini, sistem establish, sistem implement, sistem maintain, dan sistem improve, maka dipastikan organisasi ini tumbuh, bisnisnya tumbuh, organisasinya tumbuh secara aset value-nya ini. Kemudian bahwa organisasi sudah menjalankan organisasinya melalui sistem yang efektif, tentunya output yang diharapkan berupa tercapainya visi organisasi akan tercapai. Baik, ada quote dari The Management Mindset KMC, ada the powerful of system make you easy to do your job, duplicate, and enjoy the result continuously. Oke, ada satu quote bahwa effective system equal asset growth equal the organization profit. Jadi efektifnya sistem itu sama dengan pertumbuhan organisasi, sama dengan keuntungan organisasi. Jadi kalau sistem kita efektif, apa indikatornya? Asetnya yang bertumbuh, asetnya yang berkembang, dan ini adalah menjadi keuntungan organisasi. Oke, itu sedikit bahwa organisasi harus mampu menerapkan sistem dengan tepat sehingga change to innovation for a better life bisa terwujud sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholder di dalam organisasi tersebut. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Semoga di episode selanjutnya rekan-rekan dapat sharing knowledge yang lebih banyak terkait dengan persyaratan-persyaratan lain di dalam sistem manajemen perusahaan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.